Halo. Ya, pemirsa, selamat pagi. Apa kabar? Semoga baik-baik aja keadaannya. Hari ini hari Jumat 18 Oktober 2024. Bulan purnama menemani pagi kita dari sepanjang malam. Mudah-mudahan full moon atau bulan purnamanya membawa cahaya kebaikan untuk kita semua, khususnya untuk Indonesia kita tercinta. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semalam saya nonton satu video ya. Judulnya ada yang salah atau problematika umat Islam saat ini. Ada yang komentar, kalau dulu umat Islam itu didorong untuk banyak berilmu pengetahuan, mengembangkan keilmuannya, melahirkan banyak ilmu-ilmu pengetahuan baru gitu misalkan. Kalau sekarang ya didorong ya pokoknya emang ya narasinya tuh gini ya, yang khasnya ya buat apa kita kaya juga nggak bakal dibawa mati harta kita, atau kita pinter mah percuma juga kalau kita nggak beriman. Kenapa? Karena kita sekolah tinggi-tinggi, emangnya ijazah kita, kepintaran kita dibawa mati? Kagak. Sekarang oke ya. Narasi ceramahnya nggak salah. Yang salah apa? Cara memahaminya. Betul, memang semua yang kita punya di dunia ini akan kita tinggalkan. Betul, nggak kita bawa mati. Bener. Kita ketika wafat cuman mohon maaf bawa kain kafan, sama bawa apa? Bawa amal. Tapi kan kalau kita berilmu, nah itu bulan purnamanya tuh bulan purnamanya. Mudah-mudahan membawa cahaya kebaikan buat kita semua, khususnya untuk Indonesia ya. Amin. Ya, kalau kita berilmu pengetahuan yang bagus kan itu bisa jadi sebuah amal jariah. Amal jariah yang akan menemani kita di alam kubur nanti. Ya. Salah satu riwayat mengatakan gini, ketika kita sudah meninggalkan dunia ini ya, maka terputuslah semua pahala kebaikan kecuali 3. Yang pertama amal jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, nah ini, dan yang terakhir doa dari anak yang soleh dan solehah. Nah ini nomor 1 dan 2 ini penting teman-teman ya. Ilmu yang bermanfaat itu bisa jadi sebuah amal jariah loh. Kita kalau punya ilmu pengetahuan, ya memang kita dididik untuk jadi orang yang punya ilmu. Sebab kalau kita punya ilmu pengetahuan, kita diharuskan untuk ngebagiin kepada yang membutuhkan. Bukan kita keep untuk diri kita sendiri, enggak. Makanya kadang yang salah itu apa? Cara memahaminya. Cara memahami bahwa oh kalau gitu mah mendingan ditafsirkan bahwa kita ini disuruh males-malesan. Hati-hati teman-teman. Ini ada motif tersembunyi. Motif tersembunyi karena ada banyak sekali, maaf lahir batin saya harus buka apa adanya, ada banyak sekali pihak-pihak yang gak kepengen, mohon maaf, yang gak kepengen umat Islam ini maju dan berkembang. Mereka kepengen umat Islam itu tetap bodoh, tetap terbelakang, tetap tertinggal, supaya apa? Bisa dikibulin, bisa ditepu. Bukan sekedar ditipu, ditepu. Bisa ditipu, bisa ditepu gitu loh, bisa dibohongin, bisa dikibulin. Makanya dan yang penting apa? Dibikin biar tetap miskin. Ada tujuan tersembunyinya supaya apa? Supaya mereka mau dimurtatin. Hati-hati kalau kayak gitu. Makanya kan berkali-kali saya bilang umat Islam ini harus kaya biar bisa beramal, biar bisa berdaya, biar bisa sukses, biar bisa mandiri. Umat Islam tuh harus berpolitik. Kenapa? Upaya pemurtadan, kalau kita tidak
lakukan lewat jalur siasa, bahaya nanti. Ya, kebijakan-kebijakan yang tidak menguntungkan umat Islam, maslahah itu kan harus diperjuangkan, salah satunya lewat jalur politik. Ya kan? Iya. Jadi maksudnya tuh gini loh. Maksud dari ceramah-ceramah, narasi ceramah seperti itu tuh maksudnya tuh begini. Ya, kita tuh hidup ambil dunia tuh seperlunya aja. Kita perlu dunia tuh ya seberapa gitu loh. Materi tanpa, kalau kita nggak ada materi, nggak punya bahan untuk hidup di dunia, ya susah. Ya, terus kemudian ya udahlah kita doa aja. Lah doa itu kalau kita lakukan, kalau kita udah ikhtiar, kan saya selalu bilang, do it, do spasi it, doa, ikhtiar, tawakal. Gak bisa berdiri sendiri, barengan. Begitu kita berdoa, kita usaha, kita ikhtiar. Kan saya selalu bilang, segala sesuatu tuh harus ada ikhtiarnya. Ketika kita sudah ikhtiar, ketika kita sudah usaha mati-matian, baru kita bertawakal. Udah serahin aja semua sama Allah gitu loh. Jangan dibalik. Kalau dibalik mah namanya ngajarin males-malesan. Bener ya? Iya dong. Jadi makanya kayak jangan salah memahami konten seperti narasi-narasi ceramah seperti itu. Ya. Narasi seperti itu ngajarin buat kita hidup qanaah, berkecukupan. Kenapa? Karena segala sesuatu yang berlebihan gak baik, gak bagus. Ya, termasuk kalau kita lebay dalam beragama Islam itu juga gak bagus, gak baik. Kita diajarin untuk hidup apa? Proporsional, sesuai proporsinya, gak berlebihan, gak berkekurangan. Gitu. Itu namanya hidup zuhud, itu seperti itu. Ya, jadi pada intinya sudah saatnya pola pikir dan pola hidup umat Islam sekarang tuh diperbaiki. Ya, jangan tunduk kepada mereka yang nggak kepengen umat Islam tuh maju, tapi sebaliknya kita harus makin bergerak maju, karena agama yang diridhoi Allah ini harus jadi powerhouse, jadi penguasa dunia. Terima kasih, sampai jumpa.